Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widiasara dengan nomor BP belakang 180172 dari kelas SI 4 dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi 2 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Firna Yenila Eskobakom. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan analisis perancangan sistem informasi dari sebuah jurnal. Nah, jurnalnya di sini saya ambil dari internet dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Karya Ilmiah Mahasiswa Berbasis Web di Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, yang pertama adanya rumusan masalah atau identify. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama adalah kesulitan mahasiswa dalam menemukan karya koleksi dan terbatasnya waktu akses ke perpustakaan. Nah, yang kedua, pengembangan sistem informasi karya ilmiah berbasis web ini yang meliputi rancangan bangunan dan implementasinya. Nah, yang ketiga, kualitas kinerja atau pengembangan sistem informasi karya ilmiah berbasis web dengan uji coba terbatas kepada pengguna dan penilaian dari pakar teknologi. Selanjutnya, adanya tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancangan bangunan program sistem informasi karya ilmiah mahasiswa berbasis web dan implementasinya, serta evaluasi program dengan uji coba terbatas kepada pengguna dan penilaiannya oleh pakar teknologi. Selanjutnya, adanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini yang digunakan adalah metodologi pengembangan riset dan development, di mana pengembangan perangkat lunak ini untuk merumuskan sistem layanan online 24 jam pada koleksi karya mahasiswa. Selanjutnya adanya hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yaitu berbasis ini dirancang untuk penggunaan yang ingin melakukan penelusuran informasi koleksi karya ilmiah. Data yang diupload oleh mahasiswa tersebut sebagai tahap input. Nah, kemudian diproses oleh program sehingga outputnya berupa tampilan full text. Nah, sebagai berikut adanya gambaran dari database ERD dan interface pengembangan sistem informasi karya mahasiswa berbasis web. Dapat kita lihat di gambar adanya bagian satu yaitu rancangan sistemnya, di mana kita bisa memasukkan kata kunci, menampilkan data bibliografis dan menampilkan full text koleksi. Itu merupakan rancangan dari sistem. Selanjutnya adanya rancangan database dengan menggunakan ERD seperti yang kita lihat tersebut. Nah, pada terlihat gambar yaitu merupakan halaman depan program. Halaman depan program tersebut terdiri dari tugas akhir, skripsi dan tesis yang disuguhkan halaman depan program. Nah, pada gambar berikutnya yaitu pencarian karya ilmiah mahasiswa. Pencarian ini bisa berupa koleksi karya ilmiah mahasiswa berdasarkan judul, kata kunci, nama penulis, jurusan, dan tahun terbit. Selanjutnya pada gambar 4 dan 5 yaitu pencarian karya ilmiah mahasiswa berdasarkan judul atau kata kunci dan penulis. Nah, pada ikon akan menyediakan koleksi karya ilmiah mahasiswa berdasarkan judul atau koleksi yang diinginkan. Kita tinggal mengetik siapa penulisnya, kemudian kita klik share, maka akan ditampilkan pada bibliografi seperti judul, nama penulis, tahun terbit, dan jenis karya atau opsinya. Selanjutnya itu pada gambar ada pencarian berdasarkan tahun terbit atau tampilan full text. Nah, seperti kita mengetikkan tahun terbitnya, misalkan 2014. Setelah kita share, maka tampilannya semua judul karya ilmiah mahasiswa yang terbit pada tahun 2014 akan ditampilkan. Nah, selanjutnya adanya tabel hasil penilaian oleh pakar teknologi informasi. Nah, bisa kita lihat di tabel ada 10 indikator. Yang pertama adanya indikator kebenaran, ketegaran, keterluasan, keterpakaian, efisiensi atau kinerja, probabilitas, verifikasi, integritas, modularisasi, dan keterbacaan. Seperti yang ada di tabel. Nah, selanjutnya adanya tabel hasil penilaian oleh mahasiswa atau pengguna.
Di situ ada 4 indikator. Yang pertama kinerja, kemudahan pemakai, keramahan, dan kepergunaan. Nah, secara umum perangkat lunak ini sudah cukup layak untuk digunakan, tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, kesimpulan dari jurnal yang saya ambil ini yaitu yang pertama, pengembangan sistem informasi koleksi karya ilmiah mahasiswa berbasis web sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk dapat mengakses informasi secara online dengan tampilan full text. Nah, yang kedua, indikator penilaian dari program ini mendapatkan kualitas yang baik. Namun ada beberapa seperti ketegaran, keterpakaian ulang, dan integritas mendapatkan kualifikasi cukup memadai yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang ketiga, secara umum dari hasil penilaian tersebut dapat dikatakan program tersebut sudah baik dan layak digunakan oleh pengguna. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang saya pilih dari internet. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.